Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, salam cerdas. Sebuah peribahasa mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, tetapi belajar ketika dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ukiran di atas batu memang sulit untuk dilakukan, tapi ketika dia sudah terukir, maka dia sulit pula untuk hilang. Tetapi ketika kita mengukir di atas air, ukiran itu mudah kita lakukan, tapi juga dia bisa hilang seketika. Saudara-saudaraku yang cerdas dimanapun Anda berada, ketika kita sudah berusia 30 tahun, 40, 50, ataupun 60 tahun, ketika di usia itu kita belum lagi bisa membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan bagi kita. Lantas apa yang kita lakukan? Tiada lain yang kita lakukan selain kita berniat kuat untuk tetap belajar Al-Quran itu. Saya punya kisah. Ketika saya berada di Kuala Lumpur, datanglah seorang di sore hari. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Boleh saya masuk? Kata makcik ini. Boleh, masuk. Lantas sebelum lagi berbicara, makcik ini menangis. Kenapa makcik menangis? Saya bilang. Dia mengatakan, tolonglah saya Ustaz, tolonglah ajarkan saya membaca Iqra. Terperanjat, terkejut saya ketika dia meminta tolong untuk ajarkan membaca Iqra. Lantas saya tanya, makcik berapa umur sekarang? Dia katakan, umur saya 63 tahun Ustaz. Tapi selama umur saya 63 tahun itu belum pernah saya menyentuh, belajar, dan belum pernah saya menjunjung Al-Quran dan Iqra itu. Jadi apa yang bisa saya bantu? Tolonglah ajarkan saya membaca Iqra sehingga saya khatam Al-Quran Ustaz. Ini sebuah tantangan yang begitu besar, wahai saudara-saudara. Lantas saya katakan kepada makcik itu, oke makcik, insya Allah besok saya akan datang ke rumah untuk mengajarkan makcik dari awal hingga akhir, dari huruf A hingga khatam Al-Quran. Namun di satu ketika saya juga merasakan pesimis, apakah bisa ini dilakukan atau tidak. Begitu saya datang di pagi hari, saya tunjukkanlah Iqra itu kepada makcik itu. Saya minta makcik junjung Iqra ini. Kemudian dia melakukan itu dan saya buka Iqra itu. Saya tunjuk huruf ini satu persatu, saya tunjuk. Di antara huruf yang saya tunjuk satu persatu itu hanya huruf A yang ia tahu. Huruf Ba, huruf Ta, huruf Sa tidak tahu sama sekali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tapi begitu niat yang kuat yang ditunjukkan oleh saudara kita itu. Ia ketika saya ajarkan A hari ini, besok saya ajarkan huruf Ba, begitu saya ajarkan huruf Ta, sampailah huruf Sa. Satu hari satu huruf, sehingga begitu sampai huruf Sa, dia lupa huruf Ba itu apa, dia lupa huruf Ta itu mana. Inilah menunjukkan kita itu belajar ketika dewasa bagaikan mengukir di atas air. Tapi karena azamnya kuat, tapi karena dia mempunyai niat yang kuat, selama 2 tahun saya mengajarkan beliau Iqra, akhirnya bisa dia khatam Iqra. Dan masuk tahun yang ketiga, dia bisa membaca Al-Quran dengan lancar beserta tajwidnya. Ini menunjukkan apa? Jika kita itu mau belajar, jika kita itu ada azam yang kuat di dalam hati kita, ketika kita sudah mengiktikadkan untuk belajar membaca Al-Quran itu, insya Allah itu akan bisa berhasil. Dan ketika khatam Al-Quran, si makcik ini menangis ya. Lantas saya tanya, makcik apa lagi yang ditangiskan? Kan sudah bisa membaca Al-Quran. Iya Ustaz, ketika saya sewaktu kecil dahulu, ketika saya remaja, ketika saya sudah menikah, saya sibuk dengan mencari dunia Ustaz. Saya sibuk mengumpulkan banyak harta di dunia ini Ustaz. Tapi akhirnya di umur 63 tahun, saya baru menyadari harta yang saya cari selama hari ini tidak dapat, tapi akhirat sudah pasti lepas. Inilah pelajaran kita bahwa kalau ada diri kita, kalau ada saudara-saudara kita yang tidak tahu membaca Al-Quran, cepat dikasih tahu kepada mereka dan cepat kita ajarkan supaya mereka tidak
berada di dalam penyesalan yang berkepanjangan. Demikian tausiah ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.